Nama Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo sudah tidak asing lagi, bukan? Ternyata ada kisah cinta antara mereka berdua. Bagaimanakah kisah cinta Sunan Kalijogo dengan ratunya Nyi Roro Kidul? Simak cerita berikut. Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul pun berawal dari Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Kisah cinta ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan juga Sunan Kalijogo sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Awal kisah Prabu Siliwangi yang merupakan raja kerajaan Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Syekh Sunan Syarif Hidayatullah, sang raja dari Cirebon. Memang pada tahun 1400 Masehi menjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu, disinilah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari serta Nyimas Roro Kencana wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi, namun ternyata gagal. Akhirnya Sunan Kalijogo diutus oleh pasukan Cirebon untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon pun kalah. Kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul pun berawal dari sini. Nyi Roro Kidul atau yang dikenal punya nama asli Dewi Nawang Wulan, Ratu Pantai Selatan. Pertemuan kisah Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul. Dewi Nawang Wulan merupakan anak dari Prabu Siliwangi sendiri, dari istri keduanya, Ratu Balaga Inggris. Menurut petunjuk dari Allah SWT, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Diutuslah Rai Kalijogo untuk menemui Nyi Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul pun dimulai dari sini. Ketika datang Sunan Kalijogo, perasaan Nyi Roro Kidul kepada Sunan semakin kuat. Memang sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa kepada Sunan Kalijogo, sehingga pertemuan ini pun berlanjut dengan menolak meminjamkan tongkat sakti Karera Reksa. Justru Nyi Roro Kidul meminta untuk mempertemukan dirinya dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Setibanya Nyi Roro Kidul di kerajaan Cirebon, tersenyumlah Sunan Gunung Jati. Nampaknya Sunan Gunung Jati sudah tahu isi perasaan Nyi Roro Kidul. Beliau sudah tahu mengenai kisah asmara, kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul. Namun Sunan Kalijogo tak pernah mengetahuinya. Sunan Gunung Jati kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren. Kemudian berbincanglah mereka berdua. Sunan Gunung Jati, "Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma kau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu sendiri. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa." Nyi Roro Kidul, "Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak." Kemudian dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati segera berujar kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, "Wahai Rai Kalijogo,
Wahai Rayi Kalijogo, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya, dengan Ratu Kidul, atas nama Islam, serta bukanlah lantaran nafsu. Sunan Kalijogo, Ratu Kidul. Pernikahan Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul atas perintah sang guru. Sebagai murid yang santun, Sunan Kalijogo pun menerimanya. Kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul pun berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul mengajukan sebuah syarat. Nyi Roro Kidul pun berkata, "Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan sangatlah pantang terima dengan seorang suami. Tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak, bentuk tasbih kecubung atau wulung yang datang dari Laut Merah." Sunan Gunung Jati pun segera mengutus muridnya itu untuk memenuhi syarat dari sang Ratu Kidul. Sunan Kalijogo pun pergi ke sebuah gunung di Ciremai, menggerakkan tafakur serta minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat, Kanjeng Sunan Kalijogo mendapat sebuah isyarat yang tak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk ditemukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Akhirnya dengan ditemukannya tasbih kecubung yang sakti itu, sarana spiritual pembuka aura paling cepat, ketenangan batin, membuka karisma, aura wibawa penakluk serta mahabbah yang paling hebat sampai saat ini. Maka kembalilah Sunan Kalijogo menemui Sunan Gunung Jati. Dari sini Sunan Gunung Jati segera melangsungkan pernikahan antara Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul. Tombak Karerareksa. Tujuan Sunan Kalijogo menikahi Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul berlanjut ke peperangan. Tombak Karerareksa sudah berada di tangan Sunan Kalijogo. Sang Sunan pun bergegas menuju medan perang untuk menaklukkan Prabu Siliwangi yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Pusaka Karerareksa segera diserahkan pada gurunya, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh sang guru Sunan Gunung Jati diberi tambahan satu tombak di atasnya, ditancapkan satu tombak hingga pusaka Karerareksa yang semula memiliki 7 cabang serta satu jalur runcing di samping jadi 9 cabang, serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati tombak Karerareksa dinamakan baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan lewat perang tanding selama 7 hari 7 malam berturut-turut, serta tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Itulah dari kisah Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya meski demikian Nyi Roro Kidul menyadari bahwa kekuasaan ayahnya itu membuat peperangan antar saudara tidak dapat dielakkan lagi. Itulah kisah cinta Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul. Jika kalian suka tentang konten video yang telah disajikan, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.